Kita lanjutkan. Di sini ada satu kalimat contoh. Danu membeli karedok di warung Teh Ido. Danu di sini menempati unsur subjek, membeli ini predikat. Oh, ternyata membeli itu harus ada sesuatu yang dibeli. Berarti dia butuh objek. Objeknya di sini adalah karedok. Kemudian di warung Teh Ido itu adalah frasa keterangan. Frasa karena ada 4 kata tapi maknanya sama. Nah, di sini merupakan keterangan. Apa sih tanda dari keterangan? Adanya petunjuk tempat. Nih ya, boleh tempat, boleh waktu, boleh alat. Misalnya Dodi memukul pintu dengan palu. Nah, dengan di situ petunjuk alat. Nah, di sini menggunakan petunjuk tempat di. Nah, ini namanya kalimat yang menggunakan kata kerja transitif karena butuh objek. Kita lihat contoh yang kedua. Danu berenang di Cigentis. Danu subjek, berenang predikat. Dia tidak butuh objek karena tanpa objek pun ini sudah sangat jelas. Kemudian di sini di Cigentis adalah frasa keterangan ya. Jadi bedakan. Kalau yang atas adalah kalimat yang menggunakan kata kerja transitif yang butuh objek. Yang kedua adalah intransitif tanpa butuh objek. Ingat, kalimat itu ada 2 jenis kalau berdasarkan ininya, ada positif, ada negatif ya. Kalau positif itu yang ini positif, yang baik-baik. Tapi kalau yang negatif itu misalnya menggunakan kata bukan atau kata tidak. Contohnya, Danu tidak membeli karedok atau Danu tidak berenang ya. Dia bukan anak Ibu Imas misalnya. Ada kata tidak atau ada kata bukan. Pokoknya ada kata negatif, berarti itu kalimat negatif. Kemudian kalimat itu ada kalimat aktif, ada kalimat pasif. Nah, kalau kalimat aktif ya contohnya ini. Biasanya menggunakan imbuhan me dan imbuhan ber. Kalau kalimat pasif itu hanya bisa diterapkan pada kalimat yang menggunakan kata kerja transitif. Nah, contohnya di sini. Danu membeli karedok di warung Teh Ido. Ini merupakan kalimat aktifnya. Kalau kita pasifkan, maka si karedoknya pindah ke depan. Karedok dibeli, atau dimakan, boleh. Karedok dibeli atau dimakan Danu di warung Teh Ido. Ini merupakan kalimat pasif karena objeknya pindah ke depan ya. Objek dikenai oleh subjek. Jadi karedok dimakan Danu. Jadi si objeknya pindah ke depan. Nah, ini hanya berlaku untuk kalimat yang seperti ini aja, yang menggunakan kata kerja transitif. Kalau intransitif tidak berlaku karena objeknya nggak bisa pindah ke depan. Benar-benar bisa pindah ke depan, objeknya aja dia tidak punya, gitu ya. Jadi sekali lagi kalau kalimat aktif ya normal-normal aja, biasanya dia menggunakan imbuhan me atau ber. Kalau kalimat pasif hanya berlaku pada ini aja, ya, karena harus ada objek yang pindah ke depan, itu. Kemudian ini untuk kalimat yang menggunakan kata kerjanya itu kata sifat. Contohnya Tuti cantik. Nah, di sini predikatnya kata sifat. Tuti baik ya. Di sini ada kata sifat. Kemudian, Bu, apakah ini sudah termasuk kalimat? Iya dong, karena ada unsur subjek, ada unsur predikat, dan ada tanda baca akhir. Jadi kalau kalimat itu tidak perlu panjang, yang penting ada unsur subjek, ada unsur predikat, diakhiri tanda baca akhir, diawali huruf kapital, itu sudah kalimat ya. Jadi kalimat itu boleh panjang, boleh pendek, yang penting ada unsur wajibnya. Kemudian kalimat deklaratif itu adalah kalimat yang memberitahukan berita atau menyatakan sesuatu atau kalimat berita, dan ini diakhiri oleh tanda baca akhir titik. Kalau interrogatif itu kalimat tanya, interogasi bertanya, itu berarti pakai tanda tanya. Kalau imperatif ini memberitahu harus pakai tanda seru. Oke. Kemudian kita ke sini ada nih, karena kalian kan akan belajar itu menulis teks ya. Kalau menulis teks berarti kita harus belajar dulu membuat pola kalimat, membuat paragraf. Kita lihat di sini contoh paragraf. Ingat, paragraf itu terdiri atas 2 jenis kalimat, ada kalimat utama dan kalimat penjelas. Kalimat utama itu induknya, intinya, otaknya. Kalau kalimat penjelas itu fungsinya untuk menjelaskan keberadaan kalimat utama. Contoh ya. Danu merupakan siswa yang sangat tampan. Itu kalimat utama. Kalimat penjelas yang lain berarti harus menjelaskan apa sih bukti si Danu ini tampan. Contoh, ia memiliki
paras yang sangat mirip dengan orang Arab. Kulitnya pun putih seperti orang Tionghoa. Hidungnya pun mancung seperti orang Paris. Badannya kekar seperti olahragawan. Nah, ini artinya kalimat utama ini intinya dijelaskan oleh kalimat penjelas. Ya, ini otaknya nih. Dijelaskan oleh ini. Tanpa adanya ini, ya ini nggak jelas. Contoh lain lagi ya. Misalnya, Indonesia memiliki beraneka ragam bunga. Ada bunga mawar dan melati yang berwarna merah dan putih. Ada bunga ros yang berwarna-warni pula. Kemudian ada bunga anggrek yang memiliki warna yang menawan. Selain itu juga ada bunga Kamboja yang bunganya sedikit berbeda dengan bunga yang lain. Artinya kalimat utama ini harus inti, harus induk, harus umum, baru dijelaskan oleh kalimat penjelas yang khusus. Sehingga satu paragraf ini menjadi satu kesatuan yang utuh. Maka di sini akan menjadi satu paragraf yang padu. Nah, ini kenapa saya menerapkan kalimat utama di awal? Karena kalimat utama itu kan sebenarnya bisa di awal, bisa di akhir. Untuk pemula seperti kalian, penulis pemula harus menggunakan kalimat utama yang di awal itu untuk mempermudah. Nah, di sini ada berapa kalimat sih paragraf ini? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kalimat. Terdiri dari 1 kalimat utama dan 4 kalimat penjelas. Ya, begitu ya.